Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biarlah namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia bebas dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Amin. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di
bangsa kami kepadamu, Bapa. Pulihkan, ampunilah Indonesia, dan sembuhkan kembali negeri kami. Shalom saudara sekalian, selamat tahun baru 2022. Dan saya berdoa dan saya juga yakini tahun 2022 akan menjadi tahun yang lebih baik, tahun yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, bahkan tahun yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Nah, kita akan mendengarkan pesan Tuhan, apa yang dia sampaikan di tahun 2022 dengan tema besar adalah The Year of Generosity. Tahun di mana saudara dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan untuk justru tahun kita memberi, memperhatikan satu dengan yang lain. Dan kita akan melihat bagaimana akibatnya ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan untuk berbagi dengan orang lain. Apa yang akan terjadi, dan saya yakin saudara akan mendapatkan sesuatu yang baru yang belum pernah kita dengar. Dan kalau kita lakukan ini, maka hidup kita akan berubah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biar kiranya Engkau membuka setiap mata hati dan pikiran, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, biar kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kebenaran ini akan membebaskan kami dari setiap roh kemiskinan, roh Tuhan Yesus membuat kami pelit, roh yang membuat kami hidup di dalam kekurangan. Kuduskan dan layakkan, dan kami tahu tahun 2022 adalah tahun di mana kami memperhatikan orang lain di sekitar kami. Tahun di mana kami berbagi, tahun di mana kami melakukan hal-hal yang ajaib dan kami menjadi garam dan terang. Siapkan hati dan pikiran kami, urapi hamba-Mu dimanapun para Tuhan, orang-orang yang mendengar dan mereka melihat channel YouTube ini, mereka boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, banyak orang yang pesimis memasuki tahun 2022. Belum selesai dengan COVID. Kita sudah diramaikan lagi dengan varian yang baru, yaitu Omicron. Nah, kita melihat terus ketidakpastian ini ada di dalam kehidupan setiap aspek di masyarakat. Ya, kita memasuki era new normal. Tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan berkata bahwa saudara yang percaya, saudara yang yakin dengan janji Tuhan, Yesus datang untuk supaya kita hidup dalam segala kelimpahan dalam Yohanes 10 ayat 10. Langsung saja saudara ya, kita akan belajar bagaimana tuntunan firman Tuhan. Saudara dan saya bisa menjadi berkat di tahun 2022 ini, tahun berbagi. Oke. Nah, saya akan mulai dengan sebuah quotes yang sangat terkenal dengan Mahatma Gandhi. Saya sangat suka dengan Mahatma Gandhi karena dia banyak menginspirasi kita ini tanpa sadar dengan quotes-quotes yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, dia katakan begini, live as you are were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Hiduplah seolah-olah nih kita itu akan mati pada esok hari. Dan kemudian tapi belajar seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Jadi ada dua faktor yang membuat orang itu bisa hidup berbahagia atau hidup berarti bagi orang lain. Dikatakan bahwa belajar, kemudian juga attitude. Bagaimana kita harus bersikap kepada sesama orang lain. Nah, saudara sekalian, nah, saudara yang mau hidup berbeda dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, ya, saya yakin kita sanggup dan bahkan bukan hanya kita survive, tapi di tahun 2022 ini ada kuasa membalikan keadaan. Tetapi saudara dan saya harus ikut di dalam hukum-hukum kebenaran Alkitab. Atau kita hidup di dalam God's economy system. Ya. Nah, yang perlu saudara dan saya ketahui, ketika murid-murid Yesus itu mereka minta diajar untuk berdoa, maka Yesus mengajarkan sebuah rangkaian doa yang sangat powerful. Dikatakan gini, Bapa kami yang ada di dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Thy kingdom come. Jadi kenapa kekristenan ini bukan disebut sebagai agama, tapi kita adalah pengikut Kristus, ya, disciples. Kita murid Kristus karena kita tidak hanya mengajarkan kebaikan, tetapi kita adalah pengikut Kristus dan kita melakukan apa yang Kristus lakukan. Dan di dalam kata-kata doa, datanglah kerajaanmu, itu unik. Justru kita mengundang kerajaan Allah itu datang ke muka bumi. Sementara agama-agama lain, orang ingin berebut cepat mati supaya bisa masuk surga. Malah kita tuh mengundang kerajaan Allah. Saudara, konsep hidup kekal di dalam kekristenan itu dimulai ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita lahir baru, otomatis saudara dan saya sudah hidup di dalam kekekalan. Kalaupun suatu hari kita akan meninggal, tubuh jasmani kita ini binasa, ya, tetapi kita akan mendapat tubuh yang baru. Nah, kekekalan ini sudah dimulai sejak kita hidup saat kita menerima Tuhan Yesus. Makanya dikatakan, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan saya yakin kita saudara dan saya hidup di dalam kerajaan Allah, maka saudara memiliki konsep pola hidup yang berbeda. Begitu ya. Nah, di era yang baru ini, saya yakin kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang lama. Hal-hal yang normal. Kita perlu melakukan hal-hal yang abnormal. Ya, hal-hal yang justru orang dunia ini berkata bahwa kita ini aneh. Di tahun 2022 mungkin ada banyak orang berkata bagaimana caranya kita untuk bisa mengambil sebanyak-banyaknya dari orang di sekitar kita. Mengambil sebanyak-banyaknya kesempatan untuk supaya hidup kita sendiri lebih banyak. Tetapi justru Alkitab katakan tahun ini adalah tahun kita untuk berbagi. Nah, kita akan lihat. Ini sebuah perintah. Dan kalau saudara lakukan ini, maka dalam nama Tuhan Yesus hidupmu berubah dan engkau akan hidup di dalam kelimpahan dalam segala hal. Kita lihat ya. Kita mau belajar mengenai konsep kaya dan miskin. Tetapi bukan dari cara dunia. Sebab orang yang kaya dan miskin itu bukan ditentukan dari jumlah uang. Ya, menurut filosofi orang bijak katakan ini, orang yang kaya adalah orang yang bisa berbagi dengan sesamanya. Bagaimana caranya hidupnya bisa berbagi? Bukan hanya uang, waktu, tenaga, pikiran. Tetapi orang miskin itu orang yang selalu haus atau kekurangan. Tidak sedikit loh. Para konglomerat, orang-orang yang makin banyak uang justru makin terus merasa kurang dan dia terus mengambil dari sekitarnya. Nah, kita mau belajar prinsip ekonomi kebenaran firman Tuhan. Saudara, yang saya mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu memperhatikan apa yang saudara berikan. Ya, kita lihat. Di dalam cerita mengenai seorang janda. Suatu hari ketika Tuhan Yesus pergi ke bait Allah, kemudian dia bersama murid-muridnya memperhatikan ada seorang janda. Dan orang-orang lain di sekitarnya memberikan persembahan. Nah, kemudian Yesus memperhatikan, ternyata Tuhan Yesus bukan kepo ya. Jadi dia perhatikan banget nih cara memberi, berapa banyak memberi, dan Tuhan Yesus memperhatikan. Ya. Nah, dikatakan begini dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat yang kedua dikatakan, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semuanya memberi persembahannya dari kelimpahan mereka, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ini konsep yang namanya berkorban. Saya senang dengan kata-kata kurban. Kurban artinya kita bukan sekedar hanya memberi, tapi kita memberi sesuatu sampai ada rasa sakit. Makanya di dalam bahasa Inggrisnya kita memberi kepada Tuhan itu bukan memberi, offering, to over. Jadi ketika kita mengover atau menawarkan sesuatu kepada Tuhan, persembahan kita bisa diterima atau ditolak. Makanya kenapa persembahan Kain ditolak dan persembahan Habil diterima. Kalau saudara perhatikan, dua-duanya memberi yang terbaik loh.
Tetapi yang Kain lakukan adalah Kain tidak memberikan sesuai dengan norma, pola yang Tuhan mau. Tuhan meminta darah, nyawa. Tetapi Kain memberikan sesuatu yang tidak diminta, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika saudara dan saya memberi, hati-hati. Kita harus memberi dengan cara dan kemudian kita harus memberi dengan pola yang Tuhan inginkan. Nah, kita mau belajar saat ini. Tadi Mahatma Gandhi katakan belajarlah seolah-olah ini kita hidup sampai selama-lamanya. Tapi hiduplah atau berlakulah, kemudian bersikaplah seolah-olah kita nih besok akan menghadap Sang Pencipta. Ya, jadi kita hidup benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, nah dari cerita ini kita sudah bisa melihat siapa yang sesungguhnya kaya dan siapa yang sesungguhnya miskin. Dan di dalam cerita ini bisa dilihat bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak tergantung dari jumlah. Bukan dari kuantitas, tapi dari kualitasnya. Ya. Nah, saudara sekalian, saya mau mengajak saudara ini berpikir analytical, critical thinking. Setiap kali kita berdoa, kita selalu berdoa, kita berkata, Tuhan berkati kami. Bahkan di dalam setiap akhir ibadah selalu ada ucapan berkat. Kiranya Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya. Kiranya wajahnya bersinar kepadamu. Kiranya terus banyak kata-kata yang baik. Kata-kata berkat. Kata-kata yang berkat. Setiap orang pengen hidup lebih diberkati. Dikatakan bagaimana supaya kita hidup diberkati. Sebetulnya ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan yang pengen memberi. Hatinya ini ingin memberi. Mereka memiliki keinginan untuk berbuat baik, tetapi ada kendala. Mereka sendiri juga hidup tidak dalam kelimpahan, dalam kekurangan. Jadi keinginan itu harus disertai dengan pengetahuan bagaimana caranya untuk bisa kita memberi kepada orang lain. Nah, dikatakan di sini, how we get more blessing. Bagaimana caranya kita ini untuk menerima berkat yang lebih lagi. Nah, saudara sekalian, kita mau belajar ya. Nah, kebenaran firman Tuhan katakan begini. Kita lihat. Kita belajar dulu definisi berkat. Apa sih itu berkat atau diberkati? Berkat artinya happy, bahagia. To be envied and spiritually prosperous with life joy and satisfaction in God's favor and salvation regardless of your outward condition. Kalau saya terjemahkan di dalam ini ya, saudara ya, dalam bahasa Indonesia, yang pertama berbahagia, yang kedua to be envied. Jadi berkat yang saudara dan saya terima itu kerap kali membuat orang itu ngiri. Kenapa sih dia tuh hidupnya berbeda? Ya, jadi kemudian baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Yang ketiga kemudian dikatakan sejahtera secara rohani, ya, yang tadi dikatakan spiritually, sukacita dan kepuasan hidup dalam perkenanan Tuhan, God's favor, dan keselamatan terlepas dari kondisi yang ada di sekitar kita. Jadi arti kata-kata berkat itu dipengaruhi bukan oleh lingkungan yang ada di sekeliling kita, tetapi justru ditentukan dari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, kita mau lihat ini definisi berkat ya. Ini Alkitab. Nah, dikatakan gini. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Loh, bahasa Inggrisnya lebih mengerikan nih. Saudara lihat ya. Dikatakan begini, ya. Give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. Dikatakan gini, kalau kamu memberi dengan hati yang bersukacita, dengan kerelaan, kamu akan tambah kaya, tambah diberkati. Be stingy, tapi kalau kamu pelit, kamu akan kehilangan. Kehilangan. Bukan hanya berkekurangan, tapi you lose. Yang kedua, kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan dikatakan gini. Ya, di dalam Kisah Rasul 20:35. Rasul Paulus ini dia menulis surat kepada gereja-gereja. Dikatakan gini, dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh
kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, saudara sekalian, yang saya mau tekankan adalah kata lebih berbahagia. Dalam bahasa Inggrisnya, lebih berbahagia ini dikatakan more blessed. Lebih diberkati. Jadi Alkitab, firman Allah itu tidak pernah salah, sempurna. Konsep untuk saudara mau hidup lebih diberkati atau more blessed cuma satu, yaitu dengan memberi. Kenapa demikian? Nah, kita akan belajar nanti ya. Saudara, Allah itu kasih. Jadi dia punya karakter yang paling dasar adalah God is love. Ya, di dalam Yohanes 3:16 dikatakan karena demikian besar kasih Allah akan manusia, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi perbuatan Allah yang Dia lakukan untuk manusia yang pertama kali adalah Dia memberi. Dia menciptakan dunia. Kemudian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia kembali lagi memberi anaknya yang tunggal. Nah, God is a giving God. Nah, kalau saudara melakukan prinsip kebenaran, kita otomatis akan hidup more blessed, lebih diberkati, ya. Nah, ada pepatah berkata begini. Dunia orang yang pelit itu semakin kecil dan semakin kecil. Lama-lama cuma ada me, my, and myself. Diri kita sendiri. Tapi orang yang dunianya generous, yang memberi, itu orang yang dunianya semakin hari semakin besar. Kemanapun dia mengalihkan mukanya, kemanapun dia mengalihkan pandangannya, orang itu memiliki respon yang positif terhadap dia. Nah, kita melihat why factors. Mengapa saudara dan saya di tahun 2022 ini harus menjadi orang generous? Generous berarti kita tuh rela kemudian dengan hati yang bersuka cita berbagi dengan orang lain. Ini yang harus kita lakukan saudara sekalian. Di tengah-tengah kondisi seperti ini. Bukankah di dalam cerita perjanjian lama, Tuhan selalu memakai anak-anaknya untuk memberkati orang-orang di sekelilingnya ketika ada bencana yang besar. Salah satu cerita yang luar biasa adalah Yusuf. Bagaimana Tuhan pakai ketika ada kelaparan di seluruh dunia terjadi. Sekalian ya. Nah, kita lihat the why faktornya. Mengapa Tuhan memberkati orang yang suka memberi? Karena Allah itu tidak bisa memberkati manusia langsung. Dia kan gak bisa memberkati saudara uang langsung jatuh dari langit. Atau dia bisa memberkati berkata-kata saudara. Dia selalu memakai orang lain. Dia kan gak bisa langsung tiba-tiba dia mengantarkan saudara ke perusahaan sama malaikat. Kita minta kerjaan. Kemudian tiba-tiba malaikat datang bawa kita ke perusahaan ketemu dengan direkturnya. Kan gak bisa. Tuhan selalu memakai orang lain. Tuhan memakai manusia. Nah, makanya dia perlu rekan. Dia perlu kemudian rekanan. Dia perlu partnership dengan saudara dan saya. God is a giving God. Kalau saudara lakukan itu, saya yakin Tuhan akan persiapkan budget unlimited untuk keperluan orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi saluran. Makanya saya sangat senang dengan kata-kata terima kasih dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggrisnya thank you. Di dalam bahasa Arabnya sukran. Ya, di dalam bahasa Prancisnya merci. Kemudian bahasa Belanda danke, ya, danke well. Tapi dalam bahasa Indonesia terima kasih. Terima kasih. Berarti ada sesuatu yang sudah diterima dan saudara beri kepada orang lain. Nah, kita mau belajar ya the why factor. Tadi kita katakan bahwa Tuhan perlu partner. Yang pertama, God works through us. Allah bekerja melalui saudara dan saya. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Jadi kemudian God works with us. Saudara, saya mau memberikan sebuah prinsip ya, bahwa kata-kata tadi itu kan God works through us. Allah bekerja melalui kita. Nah, ini beda. God work with us. Allah bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi dia bergandengan tangan, kemudian bersama-sama dengan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dia perlu kita. Dia bisa bekerja melalui kita dan dia bekerja sama dengan kita.
Yang terakhir, yang ketiga adalah God work in us. Dia bekerja di dalam kita. Ya. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam kita, Tuhan katakan, ya, maka minta, kata Tuhan, apa saja yang kamu minta di dalam namaku. Asal permintaan itu sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka Tuhan akan jawab. Ya. Yesus datang supaya saudara dan saya hidup dalam segala kelimpahan. Nah, kita mau belajar lagi ya. Seorang negarawan, Winston Churchill, Presiden Amerika, dikatakan, we make living by what we get, but we make life by what we give. Ya, kita membuat kehidupan dengan apa yang kita dapat. Kita hidup dari apa yang kita dapat. Ya, kita hidup sehari-hari dari apa yang kita dapat. Tetapi kita bisa membuat kehidupan, dikatakan we make a life by what we give, dari apa yang kita berikan. Kita bisa hidup, tetapi kita juga bisa menciptakan kehidupan bagi orang di sekitar kita. Menciptakan kehidupan dari apa yang kita berikan. Saudara sekalian, saudara tahu nggak Mark Zuckerberg itu dari tahun 2013 kalau tidak salah. Dia memberikan 99% share-nya dari Facebook itu untuk foundation. Tapi kayaknya dia nggak bertambah miskin, malah bertambah kaya. Ya. Sekarang bahkan Facebook itu udah menguasai Instagram, dia beli WhatsApp, kemudian ada beberapa aplikasi-aplikasi lagi itu yang dibeli oleh Facebook, ya. Nah ini salah satu contoh gitu loh. Malah dia hidup 1% pun udah kelebihan gitu loh, ya. Saudara, makanya saya suka ada lagu yang berkata gini, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Berapa banyak kita lihat selama masa-masa COVID ini, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin, itu mereka tiba-tiba dalam waktu sekejap meninggal. Dan apa yang saudara mau legasikan ketika kita Tuhan panggil? Nah, saudara sekalian, kita lihat adalah orang-orang yang kaya ini, ya. Kita lihat di sini ada Mark Zuckerberg, orang-orang yang di Amerika menjadi filantropis. Ini tahun 2013 ini. Ini semua kalau saudara lihat di sini adalah George Mitchell, Phillips and Penelope Knight, Michael Bloomberg, ya, John and Laura Arnold, Charles Johnson, kemudian sampai kepada kemudian Sergey Brin and Anya Wojcicki, ya. Saudara, ini pendiri Google itu adalah orang-orang filantropis yang hebat. Nah, justru mereka tidak bertambah miskin, malah bertambah kaya, ya. Nah, saudara, kita mau belajar sekarang. Apa sih hasilnya? Kalau saudara dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan, ingat ya, kalau kita berbicara mengenai generosity, ini kita bukan berbicara mengenai kita memberi uang, tapi kita memberi perhatian. Bisa aja kita memberi tenaga kita. Bisa aja kita memberikan hati kita. Kita memberikan waktu kita. Jadi tahun 2022 nggak ada lagi saatnya kita pengen diperhatikan. Pengennya diberkati gitu. Pengennya diberi. Tapi kita balik konsepnya. Ya, kalau kita lakukan kebenaran ini, hidup kita berubah. Nah, apa hasilnya? Yang pertama, more blessing. Tentunya yang tadi dikatakan firman Allah katanya. Dikatakan, berilah dan kamu akan diberi di dalam Lukas 6 ayat 33. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya begini saudara, kalau kita memberi, Tuhan katakan maka kita akan kembali menerima kemudian hukum tabur dan tuai. Tapi tentunya bukan memanipulasi. Kita bukan memancing Tuhan. Bahwa kita memberi, kita mengharapkan sesuatu. Ya, baru-baru ini kita dengar seorang tokoh agama bahwa dia memanipulasi jemaatnya untuk memberi. Gitu. Bukan ini yang saya maksud. Kalau kita melakukan sesuatu yang kebaikan, ini karena kita buah. Kita diselamatkan dan kita bersyukur dan kita melakukan kebaikan itu. Dan bukan maksud kita untuk memancing supaya kalau kita menabur maka berapa nih akan kita tuai? 30, 60, 100 kali lipat. No, saudara, lakukan ini dengan hati yang tulus. Kalau saudara lakukan ini dengan motivasi yang benar, maka otomatis seperti kita menabur.
artinya tanaman atau benih, itu kita nggak perlu istilahnya untuk berdoa. Kita tidak perlu kalau kita menanam pohon gitu, cukup kita lakukan, kita menyiram air, kemudian kita melakukan prinsip-prinsip bercocok tanam, otomatis dia akan berbuah. Nah, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Kerap kali kita banyak berdoa tetapi sedikit prakteknya. Kita minta diberkati, kita mulai berdoa dan berdoa supaya kita hidup dalam berkat, tapi kita lupa bahwa kita tidak mempraktekkan kebenaran firman Allah. Nah, yang kedua kemudian dikatakan begini. Ya, create your future by giving. Saudara bisa menciptakan masa depanmu dengan memberi. Alkitab katakan begini, saudara. Ya, hadiah dalam Amsal 18 ayat 16. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Dalam bahasa Inggrisnya keren deh. A man's gift make a room for him and bring him before great men. Jadi pemberian seseorang itu akan membuat sebuah ruangan atau membuat sebuah kesempatan bagi dia. Dan kemudian membawa dia kepada orang-orang yang besar atau kepada raja-raja. Saudara dengar, saya punya konsep. Justru kalau kita datang kepada orang-orang yang besar, kepada orang-orang di sekeliling kita, kita jangan pernah dengan tangan yang kosong. Makanya kalau saudara lihat ya, di Alkitab, setiap orang menghadap raja. Bahkan ketika Raja Salomo dikunjungi oleh Ratu Sheba, maka raja-raja berkunjung. Mereka membawa persembahan kepada raja. Bukankah ketika orang Majus itu datang kepada Yesus ya di kandang Bethlehem, di kandang domba di Bethlehem, bukankah mereka membawa persembahan kepada raja? Saudara, God is a giving God. Kalau saudara mau hidup di dalam kehidupan firman Allah, create your futures by giving. Mulai memberi waktu. Mungkin mulai memberi perkataan-perkataan yang positif. Kemudian saudara mulai memberi hal-hal yang simpel, yang kecil. Memberi perhatian. Ya kalau memang saudara kemudian punya berkat lebih, saudara bisa membawa sesuatu kepada orang lain. Dan saya yakin masa depan saudara akan ditentukan dari apa yang kita tabur itu kita tuai. Dan saya percaya saudara, apa yang terjadi saat ini sebetulnya kan berhubungan dengan masa lalu. Apa yang kita lakukan di masa lalu? Kalau ada saudara yang sampai hari ini hidupnya Kristen, takut akan Tuhan, katanya nih. Berdoanya sudah, tapi masih hidup dalam kekurangan. Jangan-jangan quote-quotes. Kita nggak melakukan prakteknya. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita beribadah, tetapi kita nggak mempraktekkan kebenaran itu. Ya, nah, saya akan tutup saudara sekalian. Saya akan tutup. Saudara, ada sebuah badan di dunia namanya CAF atau Charity Aid Foundation, Yayasan Charity, untuk membantu ya negara-negara lain atau untuk membantu institusi-institusi NGO lainnya, non-government organization. Nah, mereka setiap tahun mengeluarkan namanya The World Giving Index. CAF World Giving Index. Nah, ini dipublikasikan. Nah, ini tahun 2021 saat COVID ini terjadi, mereka setiap tahun mempublikasikan negara mana sih yang paling generous di seluruh dunia. Nah, jadi ketika ini dibuat tahun 2021, tentunya adalah hasil dari resume penilaian di tahun 2020. Yaitu masa-masa COVID. Kita lihat ya. Apa sih penilaiannya? World Giving Index. Negara mana yang paling bermurah hati? Penilaiannya didasarkan pada 3 hal. Mereka yang rela melakukan pertolongan melalui tenaga. Walaupun kepada orang-orang yang tidak mereka kenal. Yang kedua, donasi uang. Tadi tenaga, help a strangers or someone you didn't know who needed help. Tapi dengan tenaga. Yang kedua, uang, donated money or charity. Yang ketiga, volunteer your time, ya, to an organization. Jadi yang pertama tenaga, yang kedua uang, yang ketiga waktu. Waktu kita. Jadi nggak ada alasan buat kita tidak bisa memberi. Karena ada orang yang berpikir seperti ini loh. Oh, kalau memberi harus dengan uang. Saudara, WHO berkata begini. Ya. Poverty is a crime.
Kemiskinan itu sebuah kejahatan. Kenapa demikian, saudara? Karena WHO sudah melihat, Badan Kesehatan Dunia, berapa banyak anak-anak yang melacurkan diri karena miskin. Berapa banyak bayi yang diaborsi karena kemiskinan. Berapa banyak kemudian orang-orang yang membunuh, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang bercerai karena kemiskinan. Makanya WHO beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah tahun 2017 atau 18, mengeluarkan statement war against poverty, perang melawan kemiskinan. Saudara, kemiskinan itu bukan masalah uang, bukan masalah kantong. Kemiskinan ini masalah mental. Poverty is a mental illness. Saudara boleh lihat survei. Di Amerika ada sebuah badan survei yang melakukan survei kepada orang-orang yang menang lotre. Ada yang menang lotrenya dari $1 juta, $2 juta, $3 juta, sampai $10 juta. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau memang uang bisa menyelesaikan masalah, maka orang ini gak akan miskin lagi. Tetapi 80-90% orang yang menang lotre, mereka dalam waktu 5 tahun, mereka akan miskin lagi. Dan begitu pun kita lihat di Indonesia, bantuan tunai itu tidak menyelesaikan masalah. Konsep mindset yang harus dirubah. Pengetahuan. Kemudian berikan orang pendidikan. Rubah mindsetnya. Itu yang bisa membuat orang bisa berubah. Attitude-nya berubah. Jadi miskin itu bukan masalah kantong ya. Jadi mental illness itu. Penyakit. Jadi kemiskinan itu selalu dimulai dari pikiran. Nah kita lihat negara mana yang paling generous. Saudara kan surprise, kita lihat. Donasi uang. Tahun 2020 Indonesia menduduki anak tangga pertama. 83% dari penilaian poin-poinnya. Kemudian yang kedua Myanmar, ketiga Australia, keempat Thailand, kelima Kosovo, kemudian Inggris yang keenam, ketujuh Iceland, kedelapan Belanda, kesembilan kemudian New Zealand, kemudian Bahrain yang ke-10. Indonesia. Dalam kondisi era COVID loh. Indonesia dalam kesulitan ekonomi. Yang kedua kita lihat donating money ya. Kemudian yang kedua donasi waktu. Indonesia ranking pertama di dalam orang-orang yang berbagi waktu dengan orang lain. Kedua Tajikistan, Kenya, Nigeria, Mongolia, India, Georgia, New Zealand, Nepal. Lihat ya, orang yang membagi waktunya ini lihat bukan negara-negara hebat, saudara. Gak ada saya lihat ini negara Amerika di sini, Jepang di sini, gak ada. Korea Selatan, gak ada, saudara. Indonesia, waktu mereka. Dan saya tadi lupa masukin untuk kemudian volunteering tenaga itu Nigeria nomor 1. Nah kita lihat kemudian hasil terakhir. Tahun 2021 the highest scoring countries in 2020. Mereka buat tahun 2021. Nomor 1 Indonesia 69%. Nomor 2 Kenya, negara di Afrika 58%. Kemudian yang ketiga Nigeria 52%. Yang keempat Myanmar, negara Asia loh. Baru Australia 49%. Yang keenam Ghana, negara, bayangin saudara nih. Afrika lagi. Kemudian yang ketujuh New Zealand. Ya kita gak heran New Zealand negara kaya. Yang kedelapan Uganda. Di Afrika lagi. Kemudian Kosovo, negara bagian dari Soviet. Yang ke-10 Thailand. Saya bangga hidup di Indonesia. Saya bangga hidup di Indonesia. Dan tidak ada yang kebetulan. Dan saya berdoa, saudara, terutama orang-orang Kristen. Saya dengan teman-teman yang ada di sebuah organisasi. Kita sedang membuat sebuah program. Sepanjang dari bulan Desember sampai di bulan April atau Mei ini 10.000 kado untuk anak-anak Indonesia.
Kita mau berbagi. Saudara, ayo gereja Tuhan jangan diam. Berdoa tidak cukup. Baca firman Tuhan tidak cukup untuk buat hidup kita berkelimpahan. Kalau saudara dan saya mau hidup dalam berkat, jadilah orang yang generous. Jadilah bagian dari bangsa yang besar ini. Indonesia adalah negara muslim terbesar di seluruh dunia. Tapi saya bangga. Justru kita menjadi negara yang paling generous. Menurut kriteria CAF. Charity Aid Foundation. Sekali lagi. Mari kita masuk ke tahun 2022. Dengan penuh sukacita. Dengan antusias. Bukan lagi memikirkan diri kita. Tetapi bagaimana caranya kita bisa berguna untuk orang lain. It is more blessed than to receive. Lebih diberkati, memberi daripada menerima. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2022. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami berjanji Tuhan, kami mau melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk bangsa ini. Biar kiranya mulai hari ini rubah pola pikir kami. Untuk memiliki hati yang selalu mau memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Pakai tangan kami Bapak. Pakai hidup kami. Pakai tenaga kami selama kami masih kuat. Pakai Tuhan Yesus seluruh aset yang Kau berikan kepada kami. Selama kami sehat Tuhan. Uang kami, tenaga kami Bapak. Waktu kami, pikiran kami, ide kami. Untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Perpanjangan Tuhan Yesus kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Bekerjalah melalui hidup kami. Bekerjalah bersama-sama dengan kami. Dan bekerjalah Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menolak semua roh yang membuat kami pelit. Roh kemiskinan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu biar setiap orang yang mendengar kebenaran firman hidup mereka boleh diberkati. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Terimalah biar kiranya the spirit of giving. Pengurapan untuk memberi. The anointing of generosity. Pengurapan untuk berbagi. Pengurahan kemurahan hati. Turun atas setiap saudara dan saya. Mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang. Bahkan sampai selama-lamanya. Saudara ini berkati bersama-sama katakan. Amin. Selamat berjumpa lagi. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Tanuhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini.
ku ingini dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.